Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali untuk belajar bahasa Indonesia melalui daring. Anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Saya harap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan belajar kita tentang bahasa Indonesia. Kita masih membahas iklan sarana komunikasi. Yang akan kita bahas adalah bagian yang ketiga atau C, menelaah pola penyajian, struktur, dan kaidah kebahasaan iklan. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut tentang menelaah teks iklan, lebih dahulu anak-anak harus mengetahui kompetensi dasar apa yang harus dikuasai setelah belajar menelaah teks iklan, yaitu menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Selain kompetensi dasar yang harus kita ketahui, kita harus tahu apa tujuan kita mempelajari telaah teks iklan, yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa dapat menelaah pola penyajian, struktur, dan kebahasaan teks iklan dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Itulah anak-anak kompetensi dasar dan tujuan yang harus kita capai setelah kita belajar menelaah teks iklan. Anak-anakku semua, sebelum kita masuk ke materi inti, perlu kita ingat kembali apa yang telah kita pelajari dalam teks iklan. Yang pertama adalah unsur-unsur teks iklan. Yang kedua yang telah kita pelajari adalah menyimpulkan pesan dan informasi dalam iklan. Itu sudah kita pelajari beberapa pertemuan yang lalu. Anak-anak, marilah kita masuk ke materi inti. Sudah siapkah anak-anak? Ya, kami harap anak-anak siap untuk mengikuti pelajaran berikut ini. Dalam menelaah teks iklan ada 3 hal yang harus kita pelajari nanti. Yang pertama adalah menelaah pola penyajian teks iklan, yang kedua menelaah struktur teks iklan, dan yang ketiga adalah menelaah kebahasaan teks iklan. Mari kita pelajari satu demi satu. Yang pertama adalah menelaah pola penyajian teks iklan. Yang harus kita perhatikan adalah iklan yang disajikan melalui media cetak. Yang pertama adalah iklan baris. Apa itu iklan baris? Yaitu iklan yang berupa baris, tidak bergambar, banyak penyingkatan kata. Bagaimana contohnya? Anak bisa memperhatikan contoh ini. Jual RMH Semivilla LS 174 BT 4 kolam dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu iklan kolom. Apa itu iklan kolom? Iklan kolom pemasangannya dalam media dalam bentuk kolom sering disertai gambar dan ilustrasi menarik. Anak-anak bisa memperhatikan contoh lomba video kreatif dan lomba desain poster digital. Ada gambar yang menarik dan kata-kata. Yang contoh lain adalah Toyota termurah, New Avanza ready stock. Ada gambar mobil. Itulah contoh iklan kolom. Anak-anak, yang berikutnya adalah iklan melalui media elektronik.
Antara lain adalah satu, iklan radio mengutamakan efek suara, baik tuturan, musik, bunyi-bunyian. Yang kedua, iklan televisi. Iklan ini mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Yang ketiga, iklan film. Iklan film muncul sebelum film utama diputar. Itulah 3 hal iklan melalui media elektronik. Kemudian anak-anak yang berikutnya, iklan bisa kita lihat dari segi isinya atau menurut isinya. Yang pertama adalah iklan pemberitahuan. Iklan ini memberitahu khalayak mengenai suatu hal, peristiwa, keadaan. Iklan ini biasanya dipasang oleh perorangan, keluarga, perusahaan untuk pemberitahuan. Nah, bagaimana contohnya? Anak bisa perhatikan contoh ini. Ini memberitahu kepada khalayak tentang kematian dari salah satu anggota keluarga. Kemudian yang kedua, ini contoh iklan pemberitahuan dari perusahaan tentang rapat umum pemegang saham luar biasa. Berikutnya adalah iklan layanan masyarakat. Iklan ini bertujuan memberikan penerangan kepada masyarakat. Anak bisa memperhatikan contoh. Mari saling menghormati dan menghargai. Gambar orang-orang berpakaian adat dari berbagai suku, tangannya saling bergandengan. Contoh lain adalah cegah stunting. Ada gambar anak yang satu berbadan pendek, yang satu berbadan normal. Anak-anak yang berikutnya adalah iklan penawaran. Iklan penawaran ini bertujuan menawarkan produk atau jasa, iklan niaga atau lowongan kerja. Nah, bagaimana contohnya? Peluang usaha rumahan, grosir baju anak, dan seterusnya. Kemudian contoh lain adalah lowongan kerja, dan seterusnya. Kemudian anak-anak menelaah tag iklan. Berikutnya adalah struktur tag iklan. Bagaimana strukturnya atau bagian-bagian iklan itu? Yang satu, pertama adalah pengenalan produk atau judul tag. Kemudian yang kedua adalah pernyataan persuasif, yaitu mendorong pembaca untuk berbuat sesuatu, biasanya berisi kelebihan produk. Nah, mari kita berlanjut anak-anak. Bagian yang ketiga, menelaah kebahasaan tag iklan. Kebahasaan tag iklan, satu, kata yang muncul bersifat persuasif, yaitu membujuk, bujukan, dorongan tentang gaya hidup. Yang kedua, pernyataan umumnya bersifat imperatif. Pernyataan imperatif itu memerintah, ditandai oleh kata ikutilah, hadirilah, dan seterusnya. Yang ketiga, menggunakan bahasa sederhana, mudah dipahami, mudah diingat. Dan yang terakhir, bahasa iklan baris, bahasanya efisien dan sering penyingkatan kata. Itulah anak-anak yang kita pelajari saat ini tentang menelaah tag iklan. Kemudian anak-anak untuk memperdalam materi itu, anak-anak bisa atau harus mengerjakan soal di bawah ini. Yang A ada iklan, kemudian ada 3 soal, tolong dijawab. Kemudian yang B juga ada gambar iklan, ada soal-soalnya, tolong itu juga dikerjakan untuk memperdalam wawasan anak-anak tentang iklan, telaah tag iklan. Itulah anak-anak yang bisa kita sampaikan, kita pelajari pada hari ini. Saya berharap anak-anak tetap semangat untuk belajar, dan terima kasih. Kita tutup pelajaran ini, kita jumpa kembali di tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.